Rahayu teman-teman semua, merdeka. Nah, setelah 2 video kemarin saya membahas tentang Habib, ini saya mau sedikit bercerita tentang perjalanan saya menjadi seorang muhibbin. Ya, saya muhibbinnya nggak nanggung-nanggung. Bahkan saya menjadi simpatisan daripada Front Pembela Islam pada waktu itu. Kurang lebih 7 tahun, tepatnya pada tahun 2015 sampai 2022. Saya menjadi seorang muhibbin untuk mereka. Saya juga, melihat bahwa saat ini para pemuda Indonesia yang dirinya masih labil, ilmu agamanya masih sedikit, ini paling banyak dikumpulkan oleh sekelompok habaib ini. Paling banyak mereka mengumpulkan itu. Untuk apa? Dijadikan pasukan berani mati. Gitu loh. Hanya diberikan dengan ayat-ayat jihad, oh di surga ada bidadari lain sebagainya, terus kecintaan dengan zuriat Nabi akan masuk surga. Nah, itulah doktrin-doktrin mereka untuk menggait daripada massa. Ini yang berbahaya, teman-teman. Makanya nggak heran saat ini Gen Z itu amat banyak yang bersikap intoleran. Mereka hanya melihat dari satu pihak, kemudian pihak ini ya mencuci otak mereka dengan dogma-dogma agama yang mohon maaf, ini cenderung kepada pemecah belah NKRI. Kok dibiarkan seperti ini? Kemana pemerintah kita? Bahkan MUI sendiri pun diam tuh, 1000 bahasa terkait dengan adanya gerakan-gerakan seperti ini yang mengorbankan pribumi untuk mereka. Kok diam MUI? Giliran Syekh Panji Gumilang yang membangun pribumi, membangun peradaban, langsung dikatakan sebagai penyesatan. Nah, ini suatu ironi dari mereka, ya, Pak Majelis Ulama Indonesia. Oke. Nah, kemudian ketika selama saya waktu itu jadi muhibbin, mohon maaf, ilmu agama dari mereka yang disampaikan tuh hanya itu aja, yang bahkan tuh sudah diajarkan ketika saya mondok, ketika sanawiyah waktu itu udah diajarkan semua. Mereka hanya mengulangi dan mengulangi lagi, nggak ada ilmu yang lebih daripada itu. Nggak diajarkan usul fikih, nggak diajarkan perbedaan mazhab, nggak ada. Yang diajarkan kita wajib cinta muhibbin, bela muhibbin, ya, bela Habib, kan begitu. Dan ketika itu, gobloknya saya ya percaya dengan mereka. Dengan dogma-dogma mereka itu saya percaya, itu gobloknya saya. Sehingga jika saat ini masih ada saudara-saudara kita yang pribumi, masih menjadi pembela mereka, ya mungkin dia masih, mohon maaf ya, belum sadar. Ya. Oleh karena itu kita wajib menyebarkan konten edukasi tentang ini, ya, tentang habaib dan doktrin-doktrinnya. Baik yang telah dibuat oleh Gus Fuad, Pleret, kemudian juga ulama Nusantara 36, Gus Ubaidillah, dan sebagainya. Gitu loh. Untuk apa? Agar para pribumi, para pemuda kita tersadarkan atas dogma-dogma yang seperti ini. Ini berbahaya, teman-teman semua. Makanya saya bilang bahwa mereka itu paling banyak menyasar daripada kelompok pemuda kita yang dimana ilmu agamanya masih minim, dalam dirinya masih ada giro semangat. Ya, kan banyak pemuda-pemuda kita yang saat ini masih sekolah SMA suka tawuran. Ya, nah, kalau yang agak agamis sedikit, tawurannya diubah dalam bentuk agama, dibungkuslah dalam konteks agama. Maka bergabunglah dengan kelompok-kelompok Islam yang, mohon maaf, tanda kutip radikal. Begitu. Sehingga mereka berani tawuran atas dasar agama. Takbir. Astagfirullahaladzim. Dan juga, teman-teman semua, selain mereka menyasar dari para pemuda-pemuda seperti itu, yang mohon maaf, ilmu agamanya masih minim, terus akalnya juga masih belum berfungsi dengan baik, mereka juga menyasar sekelompok masyarakat dari kalangan menengah ke bawah. Yang mereka sasar ialah orang-orang yang dimana ia sering menjadi anak jalanan kah, atau jadi preman kah, kan begitu. Kemudian diberikan doktrin bahwa untuk bertobat dan sebagainya, lalu dia diajak untuk mengikuti Habib. Sehingga dibikinlah pasukan berani mati untuk para Habib. Nah, yang dimana isinya ya orang-orang seperti itu. Makanya itu nggak heran Islam ini jadi agama yang, mohon maaf, dalam tanda kutip dipandang sebagai agama kekerasan. Karena banyaknya orang Islam yang tidak memahami Islam, yang Islamnya hanya turunan, yang ngajinya hanya dari para Habib, ya, dari kelompok Habib yang tadi itu, yang memberikan dogma-dogma. Bagi saya sesat. Sehingga memandang agama Islam sebagai agama yang kolot. Agama yang paling benci dengan toleransi. Kan begitu. Dan kemudian saya menceritakan bahwa dari 2016 sampai 2022,
Ini cerita saya sendiri. Anda bisa lihat mata saya berbohong atau tidak. Bahwa sejak saat itu, saya mendoakan Pak Rizik Syihab. Senantiasa mendoakan beliau. Mendoakan agar Allah menolong beliau, lain sebagainya lah. Dalam setiap sholat, setelah selesai sholat, saya doakan. Tapi entah kenapa, Tuhan bukakan mata hati saya, bukakan akal pikiran saya pada tahun 2022 untuk tidak lagi mendoakan dia. Wallahu a'lam. Bahkan ketika itu saya banyak melihat pernyataan-pernyataan, mohon maaf, dari Pak Rizik Syihab, yang dia ini berkata apa, tiba-tiba di belakangnya berkata apa. Dia ngomong aja, tetapi nggak dilakukan. Bukankah yang berbicara tapi nggak banyak melakukan itu bukankah ciri-ciri orang munafik ya? Silakan teman-teman jawab. Ya. Dan juga saya melihat ketika saya semakin mendalami ilmu agama, memperhalus akal pikiran saya melihat adanya ketidakselarasan antara apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan apa yang dijalankan oleh yang ngakunya cucu-cucu Nabi itu. Oleh karena itu saya meragukan hal ini. Sehingga jika saat ini ada sekelompok orang yang masih membela mereka, ya, menuduh kita, orang-orang yang mempertanyakan hal ini, kemudian orang-orang yang membantah dogma-dogma mereka sebagai kelompok Syiah, Wahabi, Khawarij, bahkan sebagai PKI, teman-teman harus sadar bahwa dari Ba'alawilah yang menjadi pemimpin PKI, Al-Aidid. Harus sadar teman-teman semua, ya, bahwa jika saat ini mereka ya mengatakan kita sebagai pemberontak, antek oligarki atau antek kapitalisme, mereka lupa Pak Usman bin Yahya adalah mufti daripada Belanda, asisten kepercayaan dari Snokhokrich, kan gitu, asistennya dia itu, kepercayaannya. Bahkan Pak siapa, Usman bin Yahya ini menyampaikan fatwa bahwa yang berjihad melawan pemerintah Belanda adalah gurur. Subhanallah. Nah, gitu loh. Dan juga ini mereka ini teman-teman semua ya, yang saya terima saat itu, mereka saat ini sering sekali membelokkan sejarah-sejarah yang ada di Nusantara kita, yang ada di Indonesia. Mereka belokkan untuk apa? Untuk mendukung klaim dari mereka bahwa mereka lah yang memerdekakan daripada Indonesia. Itu sebenarnya tujuan mereka. Mereka ingin mengklaim sepihak bahwa habaib lah yang berjasa untuk memerdekakan Indonesia. Padahal Robitoh Alawiyah itu didirikan pada 1928 sebagai dari perlawanan kepada pihak pemuda-pemuda kita Indonesia yang melakukan sumpah pemuda pemersatuan dari para pemuda Indonesia. Itu satu. Yang kedua, ya, Anda tahu peristiwa 9899, Front Pembela Islam itu ya didirikan oleh Pan Swakarsa, oke, untuk melawan, menghalau daripada gerakan 9899 dari para aktivis itu. Sehingga jika saat ini ada para aktivis mahasiswa yang membela mereka, itu sangat aneh. Artinya mata mereka belum terbuka, hati mereka masih tertutup, kan begitu. Jadi mereka itu ya dari beberapa sejarah, beberapa perjalanannya memang ada seperti itu. Jadi mufti Belanda, jadi antek Belanda. Masya Allah, bahkan menjadi pemberontak Al-Aidid. Ya Allah, ya Karim. Jika ini dibiarkan terus teman-teman semua, ya pembelokan sejarah oleh kelompok-kelompok habaib tadi itu, akan timbullah stigma kepercayaan di masyarakat bahwa habaiblah yang berjasa atas Indonesia. Itu suatu ironi dan suatu tindakan yang amat jahat bagi saya. Oke? Apalagi mereka para habaib ini sama sekali tidak ada rasa nasionalisnya. Kenapa saya bilang begitu? Mereka kerap kali memuja-muja kota Tarim, Yaman, Hadramaut. Tapi kenapa mereka nggak ke sana? Kenapa mereka cari uangnya di Indonesia? Balik aja, katanya kan negara para aulia. Masa negeri para aulia sampai harus dibombardir oleh Arab Saudi? Katanya aulia, doanya langsung tanpa hijab. Kok tetap dibombardir Yaman itu? Ya Allah, ya Karim. Nah, mereka ini mengagung-agungkan Yaman, menyatakan Yaman sebagai kota aulia, kota yang dicintai oleh Allah, tapi mereka tinggal di Indonesia, cari makan di Indonesia.
Itu lucu. Bahkan sampai di kelompok-kelompok ya, di majelis-majelis kita, terlalu banyak solawat-solawat yang memuja-muja Yaman. Ya tarim, kan gitu. Ini suatu tindakan daripada disintegral yang dilakukan oleh para habaib tadi itu untuk memecah belah kita, untuk menghilangkan rasa nasionalis kita. Rasa nasionalis kita dihilangkan oleh mereka, menganggap bahwa Yaman kota suci, bahkan berdoa dalam WC pun diterima oleh Allah. Hebat betul. Kalau memang berdoa dalam WC diterima oleh Allah, ngapain kalian di Indonesia? Di Yaman aja sana. Berdoa, ya Allah berikan aku kekuatan, berikan aku keuangan yang melimpah. Ngapain harus di Indonesia kalian? Lah, orang Yaman aja sering di Indonesia kok. Ya Allah ya Karim. Itulah teman-teman semua ya. Nah, itulah teman-teman yang paling berbahaya. Dogma mereka menyatakan bahwa negeri mereka yang paling mulia, paling suci. Bahkan mereka dengan sepihak mengklaim, oh Indonesia ini, Nusantara ini adalah kecintaan para ulama Yaman. Ya, habaib Yaman. Kan gitu kata mereka. Inilah hati-hati ya. Mereka lama-lama mengklaim seperti itu. Nantinya mereka akan mencaplok. Yang gak jauh beda dengan sikap orang Yahudi, Zionis, gitu aja. Makanya jika ada sekelompok habaib yang menuduh kita, yang menyuarakan tentang nasab ini dituduh sebagai Yahudi pesek, ya berarti mereka Yahudi mancung, gitu aja bedanya. Mereka Yahudi mancung, itu aja kok. Karena apa? Orang yang suka menuduh itulah yang biasanya dirinya seperti itu, teman-teman semua. Hati-hati makanya. Oleh karena itu, menyikapi hal ini, seluruh ulama saya minta, terutama para kiai, ya tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para kiai sesepuh, ya, saya meminta agar apa? Para ulama, para kiai ini mengajarkan sejarah, membendung daripada pengajaran-pengajaran seperti ini, ya. Jika Gus Fuad Pleret mengajarkan dengan bagaimana sejarah Islam di Nusantara, kan gitu. Kemudian Kiai Ubadillah atau Gus Ubed itu sama halnya dengan Gus Fuad Pleret. Nah, maka Syekh Panji Gumilang mengajarkan dengan hal yang berbeda, yaitu mencintai, menumbuhkan rasa nasionalis kepada Indonesia. Oleh karena itulah, Syekh Panji Gumilang meminta setiap santrinya untuk menyanyikan lagu 3 stanza. Bahkan yang paling kontroversi, bahkan Syekh Panji Gumilang menyatakan bahwa Indonesia juga tanah suci. Nah, mereka kepanasan nih, imigran-imigran Yaman. Kan begitu. Kemudian juga teman-teman semua, saya sendiri pun agak miris ketika melihat adanya perbedaan pendapat di kalangan para kiai-kiai sesepuh NU. Ya, mohon maaf, saya jika mengkritik NU bukan berarti saya anti NU, bukan. Ya, kalau Anda mengenal saya, kalau Anda bisa melihat ciri daripada fisik saya, Anda akan tahu siapa saya sebenarnya. Kan begitu. Nah, saya hanya menyayangkan ketika para ulama-ulama sesepuh NU ini marah ya ketika logo NU diganti dengan ormas Tabang, bahkan melaporkan. Tapi kenapa ulama NU tidak marah ketika mereka dihinakan? Dikatakan bahwa Habib Jahlun itu lebih mulia daripada 70 kiai alim. Bukankah itu sudah suatu penghinaan ya kepada ulama Nusantara? Ya harusnya ini yang kita lawan. Tapi kok masih diam, itu kan aneh ya. Kemudian juga biasanya kiai-kiai NU ini menolak persoalan nasab ini karena mereka khawatir keilmuannya akan runtuh. Ya saya minta tolonglah dibedakan antara sanad dengan nasab. Ya, sanad dengan nasab itu berbeda. Oke. Kemudian berkenaan dengan nasab, kenapa kita harus membahasnya dan kenapa kita harus menyuarakan terus-menerus? Karena ya, nasab ini telah banyak disalahgunakan oleh sekelompok para habaib. Jika saat ini masih ada ulama sesepuh yang membela mereka, tolonglah ya, silahkan cari tahu. Masih banyak kok pendapat-pendapat mereka yang mohon maaf merendahkan ulama Nusantara, menjual-jual nasab Habib hanya untuk kepentingan dirinya. Oke, tolong ya. Gitu teman-teman semua. Dan juga kemudian saat ini Tuhan makin bukakan lagi aib-aib mereka. Anda tahu Pak Hasan daripada Majelis Nurul Mustafa di Jakarta?
Saat ini banyak beredar video beliau, ya. Beliau minta uang kepada jamaahnya untuk maulid dan sebagainya. Ada kan videonya? Oke. Bukankah itu suatu bagi saya apa ya? Bukankah itu suatu aib ya? Apalagi beliau ini sudah meninggal. Kenapa Allah bukakan saat ini? Ya. Kenapa? Itu pertanyaan besar. Berarti Allah sudah tidak mengizinkan mereka. Itu saja. Dan juga untuk kemarin yang habaib-habaib itu, yang suka mubahala-mubahala itu, ya, gak usah banyak mubahala, toh kalian sendiri yang kena batunya, ya. Jika kalian menyatakan berani men-sweeping dan sebagainya, akan melawan pemerintah dan sebagainya, ya, itu pernyataan dari para bugot. Harusnya negara itu menangkap mereka, apalagi dari sekelompok Front Pembela Islam waktu itu, para habaibnya, ya. Bahkan masih banyak lah ceramahnya itu, ya, jejak digitalnya baik dari Pak Bahar atau Pak Rizik Syihab itu yang menghinakan Bapak Presiden kita, Pak Jokowi, menghinakan dengan caci maki yang mohon maaf tidak masuk di akal, bahkan merendahkan sosok yang menjadi suatu lambang daripada kepemimpinan negara kita. Nah, yang dimana ini sangat bertentangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka menghinakan pemimpinnya, padahal pemimpinnya masih sholat, tapi dihinakan. Padahal pemimpinnya nggak melarang untuk sholat dan menjalankan agama Islam, nggak dilarang, tapi dihinakan oleh mereka. Kenapa negara diam? Kenapa MUI diam? Sedangkan ada ulama yang tidak seperti itu, yang dia membangun peradaban, membangun ilmu pengetahuan dari pondok pesantren, yang hanya berbeda dalam penafsiran dikatakan sebagai sesat dan menyesatkan. Ini MUI maunya apa? Apakah MUI takut kualat sama mereka, ya? Jadi lucu teman-teman, mereka ini jual-jualan kualat. Oh, kayak Roma Irama dikatakan akan kualat, hati-hati, umurnya sudah tua. Ya, Roma Irama itu umurnya udah sampai segitu, yang ngomong itu belum tentu sampai segitu. Loh, kenapa saya bilang begitu? Karena dia pun mengorbankan 6 laskarnya untuk kepentingan pribadinya. Kan begitu toh? Kenapa harus 6 laskarnya, 6 santrinya yang dikorbankan? Itu aja lah. Apalagi kata dia kan zuriat Nabi, cucu Nabi. Ya masa berdoa nggak dikabulkan. Apalagi udah mubahalah, kok masih kalah sama beceng. Bukannya kalian udah ngapalin apa? Hizib-hizib Nasor. Kok nggak berpengaruh buat kalian? Katanya Rotib Al-Haddad itu melindungi diri kita daripada serangan-serangan, jadi diri kita kebal. Kok masih tembus itu peluru ke santrinya? Gitulah teman-teman semua, ya. Jadi tolong kita suarakan terus persoalan nasab, ya. Suarakan terus, jangan berhenti. Loh, kenapa kita suarakan? Agar masyarakat sadar, ya, terutama umat Islam Indonesia sadar bahwa yang dimuliakan itu adalah orang yang berilmu dan bertakwa, bukan karena nasab. Dan juga berkenaan nasab ini telah banyak disalahgunakan untuk mencari sodako, untuk mencari proposal, bahkan mengirimkan proposal. Untuk apa? Kepentingan pribadinya. Oleh karena itu jangan lagi, ya, kita tertipu oleh nasab karena hidup mancung lalu mengaku cucu Rasul. Apalagi hanya untuk menipu umat, memberikan cerita-cerita khurafat yang sama sekali MUI diam 1000 bahasa tanpa berani melawan mereka. Ini kan aneh. Ada apa Pak MUI yang terhormat, ya, yang katanya khodimatul ummah, kok diam ketika ada suatu tindakan yang menjadikan umat menjadi terbelakang, menjadi jumud? Mana tupoksi kalian, ya, bapak-bapak MUI yang terhormat, terutama yang katanya bidang fatwa itu, kok nggak bikin fatwa terkait polemik nasab ini dan pernyataan para habaib yang merendahkan Kiai Nusantara? Mana fatwanya? Nggak ada. Takut kalian kualat? Tenang, kalau saya nggak takut kualat, demi Allah saya nggak takut kualat, ya. Karena apa? Dari 2015-16 itu sampai 2022 saya doakan tuh para habaib, tapi sampai saat ini Allah bukakan mata saya untuk berbalik. Padahal setiap sholat saya selalu berdoa, ya, ketika tasyahud akhir, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Tapi kenapa saat ini Tuhan memberikan, ya, membolak-balikan hati saya untuk hal yang sebaliknya? Karena Tuhan ingin menunjukkan bahwa yang dahulu engkau doakan itu belum tentu benar. Itu saja. Bahwa mereka yang selalu berdakwah tentang apa cucu Rasul itu
Bisa jadi dia itu salah, dakwahnya nggak sesuai dengan Rasul. Mereka hanya mengaku cucu, pengakuan atas mulut, tapi perilakunya jauh dari Nabi. Dan kemudian, kalau Anda ya masih seperti ini, saya minta satu, ya, gunakanlah akal kalian sedikit saja dalam beragama. Maka kalian akan paham, benar tidak Habib itu. Karena kalau kalian pakai akal sedikit saja, ya, kalian akan sadar, itu benar gak Habib, cucu Rasul atau bukan. Tapi kalau kalian nggak pernah pakai akal, hanya pakai dogma-dogma, doktrin dari mereka itu, ya mohon maaf, kalian akan selalu jadi muhibbin yang dikibulin oleh mereka. Hati-hati. Makanya mereka paling menentang itu penggunaan akal. Dan perlu saya sampaikan, akal lah yang menjadi syarat daripada seseorang itu dihukumi, mukallaf, terhukumi atas hukum syariat. Sehingga Rasulullah menyatakan dalam hadisnya, mata madinu insanun qatun hatta yatima akluhu. Kan begitu. Limala aklalahu ladinalahu. Maka gunakanlah akal dalam memahami polemik nasab ini. Sedikit saja, secuil lah. Ya, kalian akan sadar, benar gak itu Habib? Kalau dia Habib, benar gak kayak gitu Rasulullah? Gitu aja. Gak repot-repot kok. Ya, sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Rahayu untuk kita semua, merdeka.